Halo teman-teman, Assalamualaikum. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 Antropologi, kelas Psikologi UIN Malang. Nah, di sini kami akan membahas bagaimana sih antropologi itu dipandang dari psikologi dan apa saja yang menghubungkan antara antropologi dan psikologi. Let's go, mari kita bahas. Hubungan psikologi dan antropologi. A. Budaya, individu, dan kepribadian. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari mental, pikiran, emosi, dan jiwa manusia. Sedangkan antropologi adalah ilmu yang mempelajari budaya dan manusia secara keseluruhan. Dari pengertian di atas, jelas terdapat hubungan antara psikologi dan antropologi, yakni mental. Pikiran itu terdapat pada manusia yang dipelajari oleh antropologi. Gagasan Freud telah diterima dalam dunia antropologi, di mana Franz Boas pernah menjalani psikoanalitis Freud. Terjadilah silang ide, dan hasilnya adalah bahwa psikologi telah memiliki dampak pada antropologi Amerika. Psikologi sendiri adalah istilah yang paling luas dan mengacu pada studi tentang proses pemikiran dan mental. Selanjutnya, apa sih yang menghubungkan antara antropologi dan psikologi itu? Nah, jadi jembatan antara antropologi dan psikologi itu adalah kepribadian. Kepribadian ini akan selalu mengarah pada individu. Apapun yang melekat pada kepribadian individu dibentuk setidaknya oleh pendidikan dan pengalaman individu. Seorang tokoh yang bernama Boas menguraikan gagasan kepribadian modal atau modal personality yang didefinisikan sebagai kepribadian umum suatu populasi yang secara budaya dibatasi. Data kepribadian modal dikumpulkan melalui tes psikologi seperti tes Rorschach atau noda tinta dan Thematic Apperception Test atau TAT. Ruth Benedict dalam bukunya Pattern of Culture mengatakan bahwa dalam setiap kebudayaan terdapat beraneka ragam tipe temperamen manusia yang telah ditentukan oleh faktor keturunan atau genetik dan faktor ketubuhan atau konstitusi tubuh yang timbul secara berulang-ulang dan universal. Setiap kebudayaan hanya memberi kesempatan temperamen tertentu yang cocok dengan konfigurasi atau pola dominan yang dibolehkan berkembang. Sebagian besar masyarakat akan berbuat sesuai dengan tipe dominan, sehingga disebut kepribadian yang normal. Kepribadian yang menyimpang dari tipe dominan disebut kepribadian abnormal. Keduanya berhubungan erat dengan kebudayaan. Benedict meneliti suku-suku di seluruh dunia dan diambil 3 sampel suku bangsa, yaitu orang-orang Dobu dari Papua Nugini, orang-orang Zuni dari New Mexico, dan orang-orang Kwakiutl dari pantai barat Laut Amerika Utara. Hasil penelitiannya adalah, yang pertama, orang-orang Dobu berpula kebudayaan skizofrenia jenis paranoid atau biasa disebut berkepribadian paranoid. Gejalanya yang tampak berupa saling curiga, menyukai ilmu sihir, selalu takut terkena sihir, dan bersifat pengkhianat. Dan yang kedua, orang-orang Zuni yang bermata pencaharian petani berpola kebudayaan Apollonian, yaitu memiliki kepribadian introvert, rapi, suka menolong, dan mementingkan upacara agama yang tenang tanpa histeris, sehingga dalam kebudayaan mereka tidak menunjukkan ketegangan. Orang-orang Kwakiutl yang bermata pencaharian sebagai nelayan berpola kebudayaan Dionisian, yakni memiliki kepribadian ekstrovert, pemboros, suka bertindak ekstrim, megalomanik, paranoid, atau menganggap dirinya hebat dan selalu curiga bahwa dirinya akan selalu dicelakai orang lain, dan senang mengonsumsi nafsa atau narkoba. Pemberian label atau stereotip pada seseorang atau sekelompok orang dapat menimbulkan beberapa masalah. Stereotip dapat mengisyaratkan sesuatu, namun juga dapat menyembunyikan sesuatu yang harus diungkapkan. Pemberian nilai
atau label pada seseorang atas dasar populasi dari suatu wilayah bisa saja salah. Seperti hal stereotip pada orang-orang dobu yang bersifat pengkhianat. Bisa saja ada di antara mereka yang tidak berbuat seperti itu, sehingga dapat menimbulkan suatu masalah. Budaya dan pengasuhan anak. MIP membuka studi singkat tentang pengasuhan anak di Bali. Dirancang untuk menjelaskan mengapa budaya Bali begitu kaya dengan ekspresi yang artistik dan ritual yang dramatis. Ia dan suaminya, Kilgory Balitson, kemudian menyimpulkan anak-anak di Bali dijadikan sasaran ejekan yang konstan oleh orang tuanya, dan dengan sengaja memprovokasi kefrustasian pada mereka, sehingga berkontribusi pada kepribadian orang dewasa yang tidak stabil dan temperamental. Kemudian, ada Sigmund Freud, bapak psikoanalisis, menciptakan teori budaya dan sekolah kepribadian. Selain itu, psikoanalisis menjelaskan pola-pola perkembangan pada anak yang sangat dipengaruhi oleh pola asuh orang tuanya yang akan berlanjut sampai orang tersebut dewasa. Budaya dan emosi. Emosi adalah bagian yang dipelajari dalam dunia psikologi. Emosi adalah ekspresi seseorang pada suatu kondisi yang dapat berpengaruh pada perilaku dan fisiologis. Jauh sebelum kita mengetahui arti emosi itu sendiri, manusia tentu pernah mengalami emosi, dan itu berlanjut dari generasi ke generasi. Seperti bagaimana kita bertindak pada orang yang lebih tua, menunjukkan ekspresi yang bahagia dengan tersenyum atau menunjukkan ekspresi benci pada orang lain. Hal itu tentu juga dipengaruhi oleh pola asuh orang tua. Orang tua yang baik tentu akan mengajarkan anaknya untuk menunjukkan emosi yang sesuai, sehingga emosi yang kuat berhubungan erat dengan budaya.